Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Faya ayuhan netizen yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan membahas dua kaitan yang sangat mirip, yaitu tentang akikoh dan kurban. Sebelumnya saya mau izin untuk ngopi dulu ya. Baiklah, saudara-saudara semua, bahwa akikah dan kurban ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan untuk sebagian orang. Maka dari itu saya akan mengupas sedikit mengenai masalah akikah dan kurban, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tapi saya akan mengupas dari sisi-sisi yang sekiranya pas ya. Apa itu? Yang pertama, langkah-langkah orang yang berkurban ya, langkah-langkahnya ini. Ketika seseorang ingin berkurban, orang dewasa ingin berkurban, maka yang harus dia lakukan adalah lihat dulu anaknya ini ada yang belum diakikah atau sudah diakikah. Baik itu anak yang meninggal di dalam kandungan usia 4 bulan. Jadi awal yang dianjurkan akikah yaitu umur 4 bulan dalam kandungan sampai masa baligh. Itu ya. Ketika ada yang keguguran, di mana kegugurannya itu berusia ditiupkannya roh ya, kira-kira 4 bulan lah, maka di situ dianjurkan untuk diakikahi. Nah, kembali ketika orang tua ingin berkurban, maka dilihat dulu adakah anaknya yang belum diakikah, yang belum baligh. Jika anaknya ini belum baligh lalu belum diakikah, dan orang tua ini mau kurban di hari raya kurban, maka afdolnya itu akikah, meskipun akikahnya di hari raya kurban. Sebagaimana pendapat dari jumhurul fuqaha min ahli sunnah wal jamaah, ingkanal mauludu tiflan lam yablugh fal aqiqatu anhu afdolu minal udhiyah. Ketika ada anak kecil yang belum baligh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal atau keguguran, lalu orang tuanya mau kurban, maka hewannya tersebut lebih utama diniati akikoh ya, kalau anaknya belum baligh. Kenapa demikian? Li'annau idza mata wa huwa tiflun dakhalal jannah. Karena anak kecil itu otomatis masuk surga ya, anak yang belum baligh meninggal itu masuk surga. Fa inna kulla mauludin yuladu alal fitrah. Kenapa masuk surga? Karena ya masih suci, masih fatrah, belum terkena taklif ya, belum mempunyai dosa. Wa walam yu'aqqu anhu fala yashfa'u li abawaihi li'anna tifla murtahanun biaqiqatihi. Jika orang tua yang tidak dia mampu, lalu dia tidak mengakikohi anaknya yang belum baligh atau yang sudah meninggal belum diakikohi, yang meninggalnya itu belum baligh, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi anak yang tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ialah anak kecil yang meninggal sebelum baligh, dimulai dari usia kandungan umur 4 bulan sampai masa baligh. Kalau perempuan ya 9 tahun atau haid, kalau laki-laki ya 15 tahun atau sebelumnya sudah mimpi basah. Maka ketika punya itu biasanya bahasanya punya celengan.
celengan ini bisa dikatakan celengan ketika orang tuanya mampu akikoh, terus dia akikoh, maka anak itu bisa menjadi celengan. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tua yang mempunyai anak meninggal di usia belum balik, terus dia tidak diakikohi padahal mampu, anak itu tidak diakikohi padahal orang tuanya mampu, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat nantinya kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Li'anna tifla murtahanun bi'aqiqati. Karena anak ini masih tergadai, belum ditebus dengan akikohnya. Karena rohnya ini masih milik Allah, yang tadinya milik Allah, lalu kita tebus dengan akikoh. Nah, itu. Tapi bagi orang tua yang miskin, tidak mampu, itu tidak jadi masalah. Ya, jadi tidak dipaksakan harus akikoh, tidak. Bagi yang tidak mampu, tetap bisa nyafaati. Bagi yang tidak mampu beli kambing untuk akikah, masih bisa nyafaati. Ini hanya orang yang kaya yang mengabaikan, kayak gitu. Wa in kana al-mauludu balighan wa lam yu'aqqa anhu fal udhiyatu afdalu minal aqiqah. Kalau anaknya ini yang mau diakikah ini sudah balik, maka afdolnya orang tua ini adalah udhiyah. Contoh, orang tua mau kurban udhiyah, lalu anaknya ini sudah balik dan belum diakikah. Atau gampangnya seperti ini, gimana ya? Misalkan ketika anak kecil ini belum diakikah karena tidak ada biaya orang tuanya, ya. Nah, ketika anak ini berusia 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun sudah balik, lalu orang tua ini mempunyai rezeki, atau si anak ini mempunyai rezeki karena sudah dewasa. Nah, ketika sudah dewasa ini, maka afdolnya apakah kekah dulu apa udhiyah? Maka kalau anak ini sudah dewasa, udhiyah itu lebih utama daripada akikoh kalau sudah dewasa. Kenapa kok sudah dewasa lebih utama udhiyah? Alasannya, li'annal muslima al-aqil al-baligh wa idza mata wa dakhala al-jannah fa innahu yashfa'u li abawayhi. Nah, gini ceritanya. Ada orang tua nggak mampu nikah, pas sudah dewasa, sudah balik, orang tua ini sudah mampu, ya. Lalu dia tidak mengakikahi, ketika mampu malah kurban. Nah, si anak yang sudah balik ini tetap bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya meskipun tidak akikah, karena waktu sebelum baliknya tidak mampu orang tuanya, tetap bisa nyafaati ketika anak ini masuk surga. Kenapa demikian? Wa huwa murtahanun bil bulughi li'anna haddat taklifi al-islam wal aqlu wal bulugh. Karena dengan baliknya ini sama saja menebus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terkenanya hukum taklif itu yaitu dengan syarat Islam, berakal dan balik. Dan itu, ya. Tetap orang tua yang tadinya belum bisa akikah sudah balik, terus orang tuanya ini ekonominya berubah, maka ya kurban saja, ya. Tapi kalau mau memaksakan akikah ya tidak masalah, tidak dosa juga gitu, ya. Tapi ini keutamaan kurban, karena kurban itu tiap tahun jika mampu, akikah kan cuma sekali gitu. Qala al-Imam Nawawi fil Majmu'i Syarahil Muhadzab. Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, qala Dawud ar-Rafi'i, fa inna akhara hatta balagha saqata hukmuha fi haqqi ghairil mauludi wa huwa mukhayyarun fil aqiqati. Akhirnya batasan balik, ketika sudah balik sehingga balik, maka hukumnya itu, hukum akikahnya telah gugur.
Ini menurut Imam Nawawi. Wa huwa mukhayyarun fil aqiqati an nafsihi, sehingga dipasrahkan kepada anak tersebut untuk memilih tentang aqiqah. Nah, di pilihan inilah ketika sudah balik, misalkan saya nih, lu balik, udah balik, lu nikah, terus saya punya uang nih, kekah apa balik? Oke, kekah apa kurban? Ya, kurban. Kenapa kurban? Karena saya sudah balik. Misalkan, mudah-mudahan kalau saya masuk surga, tetap saya bisa mensyafaati orang tua, meskipun di waktu kecilnya belum diakikah sama orang tua. Nah, gitu. Wa qad ra'aitu ana nasuhu fil Buwaiti. Imam An-Nawawi mengenas di dalam kitabnya Al-Buwaiti. Qala dawu sab asy-Syafi'i wala ya'uqu an kabirin, dan tidaklah diakikohi oleh seseorang an kabirin ketika atau orang yang sudah balik, sudah besar. Besar ini apa? Balik. Tidak perlu diakikahi, kata Nasus Syafi'i. Nasnya Imam Nawawi mengenas ya, dalam kitabnya Al-Buwaiti, aila ya'uqu anil bali ghairuhu. Tegese atau artinya tidak diakikohi oleh seseorang anil balighi ghairu ya. Baik itu diakikohi oleh orang lain. Wa ammal haditsu alladzi dzakara fi aqdin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi farawahu al-Baihaqi an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqan nafsahu ba'dan nubuwah. Nah, di sini katanya ada hadis Rasulullah yang bahwa Rasulullah ini mengakikahi dirinya sendiri setelah kenabian. Jadi setelah nubuwah, ini kan Kanjeng Nabi belum kekah nih waktu kecilnya nih. Sudah dewasa Kanjeng Nabi kekah. Gitu, ada hadis seperti itu. Sehingga beranggapan bahwa ketika sudah balik belum kekah harus kekah. Enggak. Bahwa hadis yang menyatakan tersebut, hadis itu ya ada yang Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Anasin an Nabi SAW. Tapi Imam Nawawi mengomentari hadis ini adalah wa hadza haditsun batilun. Hadis ini batil, bohong ya. Batil, maudhu, yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi kekah untuk dirinya sendiri setelah ba'dan nubuwah, artinya sudah balik Kanjeng Nabi kekah untuk dirinya karena waktu kecilnya belum kekah. Ini hadis batil. Wa qala al-Baihaqi huwa haditsun munkarun. Hadis yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi kekah untuk dirinya sendiri ba'dan nubuwah, artinya setelah dewasa Kanjeng Nabi kekah, hadis itu menurut Imam An-Nawawi adalah batilun, menurut Imam Baihaqi mungkarun. Yang mengutip mengambil nama Imam Baihaqi dari An-Anasi. Tapi Imam Baihaqi sendiri mengomentari hadis itu bukan hadis dari saya kan gitu. Hadisun hadza haditsun munkarun. Hadis yang munkar. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mohon maaf apabila ada yang salah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang mampu kurban yang kekah ya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.